Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semuanya yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terbangun pada tengah malam? Sebagian muslim mungkin pernah mengalami terbangun di tengah malam karena sebab-sebab tertentu. Misalnya mendengar suara, mimpi, atau berpindah posisi tidur. Bagi yang mengalami hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan sebuah kesunahan. Berdasarkan sejumlah keterangan hadis dalam buku doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Ibnu Taimiyah, Rasulullah menganjurkan untuk membaca zikir dan memanjatkan doa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan mengambil air wudhu dan sholat malam tersebut. Keterangan ini berdasarkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah terbangun tengah malam, lalu beliau segera mengambil air wudhu dan melanjutkan tidurnya kembali. Berikut adalah bunyi hadisnya. Suatu ketika di tengah malam, Rasulullah terbangun karena ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu, beliau berwudhu dan tidur kembali. Hadis riwayat Bukhari. Dikutip dari kitab Ad-Da'wah dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari, kemudian ia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, dan dialah zat yang maha kuasa. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan upaya melainkan karena Allah. Kemudian dia berkata, Ya Allah, ampunilah aku, atau ia memanjatkan doa, maka hal tersebut, istighfar maupun doa itu akan dikabulkan. Kemudian jika ia berwudu, lalu mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut akan diterima. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dikutip dari Sunan At-Tirmizi jilid 4 oleh Muhammad bin Isa bin Saurah atau Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengamalkan zikir lain sebagaimana disebut dalam riwayat dari Muhammad bin Nasar yang pernah mengutip dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah membaca zikir berikut saat terbangun di tengah malam. Rabbikfir warham wahdi lisabil al-akum, yang artinya, ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami, serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Zikir berikut juga diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terbangun dari tidur karena terkejut. Bacaannya bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan juga An-Nasai serta At-Tirmizi dari kakek Amir bin Su'aib, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami beberapa kalimat yang diucapkan karena terkejut ketika tidur.
Dengan nama Allah aku berlindung, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kemarahan, siksaan, kejahatan hamba-hambanya, serta dari segala gangguan setan dan dari kedatangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan Muslim yang terbangun pada tengah malam untuk mengangkat kain selimutnya sebelah dalam, kemudian bagian tersebut digunakan untuk membersihkan tempat tidur. Setelahnya baru bisa dilanjutkan tidur berbaring dengan lambung kanan. Rasulullah bersabda, apabila seseorang dari kamu bangun di waktu malam, lalu kembali ke tempat tidurnya, hendaklah ia mengangkat kain selimutnya yang sebelah dalam. Kemudian, hendaklah ia membersihkan tempat tidur itu dengannya, karena ia tidak mengetahui apa yang telah ada di tempat tidur itu sesudahnya. Setelah itu, hendaklah ia berbaring di atas lambung kanannya itu, lalu mengucapkan, dengan namamu ya Allah, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Jika engkau melepaskannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara jiwa hamba-hambamu yang baik-baik. Sahabat beriman, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.